kelompok 1B, kami perwakilan dari kelompok 1B yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai FBN nutrisi pada penderita PPOK. Kemudian kelompok kami beranggotakan saya sendiri Nadia Safa Utami, kemudian ada Pramudia Ratna Putri, Amara Trikurniasi, Nia Nisa Ulyudia, Rizkia Suci Pratiwi, dan Gardina Odilia Oktan. Yang pertama yaitu latar belakang yang berisi penyakit paru obstruktif atau PPOK adalah penyakit paru kronik yang ditandai oleh hambatan aliran udara di saluran napas yang bersifat progresif non-reversible. Gejala utama sesak napas, batuk, dan produksi sputum sehingga PPOK berkolerasi dengan jumlah total partikel yang telah dihirup oleh seseorang selama hidupnya. Merokok merupakan faktor risiko utama dalam menyebabkan perkembangan dan peningkatan PPOK. Berikut adalah sumber dari latar belakang kami. Nah, di sini ada data mengenai 10 penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi di tahun 2016, yang mana PPOK sendiri menempati peringkat ketiga dan yang dengan jumlah kematian 40 orang dari setiap 100.000 populasi. Nah, Global Burden of Disease Study melaporkan prevalensi 251 juta kasus COPD secara global pada tahun 2016, yang mana secara global diperkirakan 3,17 juta kematian disebabkan oleh penyakit ini pada tahun 2015, yaitu 5% dari semua kematian secara global pada tahun itu. Kemudian lebih dari 90% kematian COPD terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Selanjutnya kasusnya yaitu Tuan Ati yang berusia 30 tahun menemani ayahnya yang terkena penyakit PPOK yang sedang dirawat di bangsal penyakit dalam. Nah, ayahnya ini merupakan seorang perokok aktif selama 40 tahun terakhir, yang mana 3 tahun belakangan ayah Tuan Ati ini mengeluh batuk perdahak, sesak nafas, dan terdiagnosa PPOK oleh dokter. Nah, Tuan Ati ini menanyakan kepada perawat apakah gaya hidupnya yang tidak sehat seperti mengkonsumsi makanan rendah serat dapat meningkatkan resiko kejadian PPOK pada dirinya di masa mendatang, mengingat Tuan Ati ini sendiri juga merupakan seorang perokok aktif. Kemudian dari kasus tersebut dapat diidentifikasi PICO, mulai dari P, problem yaitu perokok aktif itu sendiri, kemudian I, issue of interest yaitu gaya hidup tidak sehat, dan C, comparison, dalam kasus ini tidak ditemukan comparisonnya. Kemudian outcome dari kasus ini yaitu risiko PPOK. Kemudian further questionnya yaitu pada perokok aktif bagaimana pengaruh gaya hidup tidak sehat terhadap resiko PPOK. Nah, pertanyaan ini termasuk ke dalam prognosis question karena menanyakan mengenai indikator-indikator yang dapat mempengaruhi, yang diperkirakan dapat mempengaruhi resiko PPOK di masa mendatang. Selanjutnya yaitu level FBN dari kami, yaitu menggunakan dari cohort study, ini nomor 3 dari bawah. Kemudian yaitu PubMed database, menggunakan keywords yang pertama yaitu chronic obstructive pulmonary disease, itu mendapatkan sekitar 25.430 hasil. Kemudian menggunakan keywords chronic obstructive pulmonary disease and smoker, itu mendapatkan 2.542. Selanjutnya yaitu chronic obstructive pulmonary disease and smoker lifestyle, itu ada 277. Selanjutnya chronic obstructive pulmonary disease and active smoker and unhealthy lifestyle, itu ada 30. Dan yang terakhir yaitu menggunakan keywords risk chronic obstructive pulmonary disease and active smoker and unhealthy lifestyle, itu ada 8 jurnal. Kemudian ini setelah di filter full text. Kemudian ini adalah Prisma flow chart-nya. Ini pertama kali dari pencarian kami, kemudian ini setelah pencarian kedua, kemudian kami tidak melakukan pencarian manual jadi hasilnya 0. Kemudian kami melakukan screening, ini hasilnya 30, dan ini sebelum di screening. Kemudian kami menggunakan filter full text, ini hasilnya menjadi 8. Kemudian judul artikelnya yaitu Consumption of Unprocessed and Processed Red Meat and the Risk of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, a Prospective Cohort Study of Men. Nah, ini jurnalnya. Kemudian jurnal ini dikarang oleh Joanna Kaluza, Susana Silersen, Andres Linden, Angelica Wolf. Kemudian tanggalnya pada 14 Maret 2016 dan tempatnya di Department of Human Nutrition, Warsaw University of Science, Warsaw.
Kemudian ini matriksnya yang berisi yaitu pengarang, tahun, negara, tujuan penelitian, desain, intervensi, subjek, instrumen, dan hasil. Kemudian implementasi keperawatannya, yang pertama adalah melakukan monitoring TTV, memberikan motivasi untuk minum air hangat, melakukan monitoring dalam pemberian terapi oksigen. Kemudian yang kedua, melakukan pengkajian pola tidur pasien, memberikan edukasi pentingnya istirahat yang adekuat, yaitu selama 6-8 jam per hari. Kemudian menganjurkan untuk tidur siang. Dan yang ketiga, memberikan motivasi kepada pasien untuk mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat dengan berhenti merokok dan makan makanan yang banyak serat. Kemudian yaitu kesimpulan, berdasarkan jurnal yang kami analisis dapat disimpulkan bahwa gaya hidup yang tidak sehat seperti mengkonsumsi makanan rendah serat, yaitu contohnya daging, pada perokok aktif dapat meningkatkan risiko PPOK. Berikut adalah daftar pustakanya. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.